Hai anak-anak, apa kabarnya? Pasti sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu adalah guru seni budaya kamu. Dan perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Tri Ika Rani Purba. Dan panggilan sayangnya adalah Ibu Ika. Oke, kita masuk di tahun ajaran 2020-2021. Dan di sini kita belajarnya tidak seperti biasa ya, karena kita belajar secara online. Tetapi anak-anak harus tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk memenuhi KKM yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi kita ya. Siapkan perlengkapannya. Oke, nah kita masuk ke materi kita. Di sini kita akan membahas tentang pengertian menggambar. Ini adalah contoh gambar yang boleh ditampilkan. Mungkin kamu waktu anak-anak sudah pernah menggambar, belajar mencoret-coret di dinding atau di kertas. Waktu kamu TK menggambar sederhana dan SD menggambar pemandangan atau apapun mungkin kamu pernah mengalaminya. Tapi coba kamu deskripsikan dengan bahasa kamu sendiri tentang apa itu menggambar. Apakah arti itu menggambar? Tulis di buku tulis kamu. Boleh di pause videonya sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Tulis dengan bahasamu sendiri. Ke pengertian menggambar. Jadi kalau kita misalnya sudah pernah nih menjalani kegiatan menggambar waktu kita masih kecil, waktu TK, waktu SD, di situ kita sudah jalani aktivitas menggambar. Sekarang di sini Ibu minta kamu definisikan sendiri ya, apa arti menggambar setelah pengalaman yang kamu jalani. Jadi menggambar itu bebas, boleh diartikan oleh siapapun. Contohnya di sini banyak para ahli yang sudah memberikan pengertiannya secara pribadi, termasuk Ibu juga. Jadi, kamu boleh mengeluarkan pendapat kamu, apa sih pengertian menggambar? Dan menurut Ibu, pengertian menggambar itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan membuat suatu karya menggunakan alat dan media untuk menciptakan suatu karya berdasarkan imajinasi kita ataupun objek yang bisa kita contoh secara langsung untuk kita gambar. Itu menurut Ibu. Jadi pengertian menggambar itu semuanya nggak harus sama ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja gambar. Di sini ada pensil, penghapus, pensil warna, dan juga krayon. Ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk menggambar. Ada juga selanjutnya itu penggaris, jangka, drawing pen, dan spidol. Kok di sini tidak ada buku gambar ya? Kan alat untuk menggambar ada buku gambar. Ternyata medianya itu berbeda. Kalau misalnya alat itu alat perang. Kalau buku gambar itu merupakan media. Jadi kita harus bahas di sini ya, perbedaan alat dan media dalam menggambar. Ternyata alat dan media itu berbeda loh pengertiannya. Di sini alat menggambar itu adalah benda-bendanya yang digunakan untuk menggambar, sedangkan media menggambar adalah tempatnya yang digunakan untuk menggambar. Kemudian di sini media gambarnya di sini secara umum kita gunakan adalah kertas gambar. Namun selain kertas gambar, kita juga bisa kok menggunakan media lain seperti kain, kayu, tembok, dan bahkan juga bisa menggunakan media digital. Oke, ini adalah secara keseluruhan, boleh kita pakai apa aja, jadi bebas. Di sini langsung kita bahas tentang media menggambar secara digital. Untuk menggambar bisa menggunakan laptop atau komputer. Jadi kalau media digital itu dia harus menggunakan laptop dan komputer dengan bantuan aplikasi seperti contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Manga Studio, dan lain-lain. Kemudian untuk bisa menggambar secara lebih maksimal bisa juga menggunakan bantuan alat yang bernama drawing pad. Nah ini drawing pad. Jadi seperti buku gambar dan pensil juga ya, tapi dia lebih ke digital, lebih modern lagi. Ini dihubungkan ya. Oke, sudah paham di sini apa arti dari media digital? Kalau misalnya kurang paham boleh tanyakan lagi kepada Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar boleh secara lebih modern lagi. Di sini coba tuliskan menurut kalian apa sih langkah-langkah dalam menggambar.
Oke, kerjakan soalnya nomor 1 di sini adalah tuliskan pengertian menggambar menurut pendapat kamu berdasarkan pengalamanmu selama ini. Dan nomor 2, tuliskan 4 langkah-langkah atau tahap dalam menggambar. Apa aja yang harus dipersiapkan ya? Kerjakan ya, Nak. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi hanya ini dulu. Dan selesaikan tugasnya nomor 1 sampai nomor 2 ya. Nanti kita. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.